Tuhan, dimanapun saudara saat ini berada, mari kita bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau bersama-sama menikmati kebaikan Tuhan. Kita mau bersama-sama tenggelam di dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat anugerah-Mu yang berlimpah dalam hidup kami. Dan oleh karena anugerah-Mu lah kami semua dimampukan untuk kami dapat datang di hadirat-Mu Tuhan. Biarlah kuasa darah-Mu itu yang membasuh setiap kami. Supaya kami dapat masuk dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Tuhan Roh Kudus, Kau yang bekerja di antara setiap kami, umat-Mu yang ada di rumah, di tempat mereka masing-masing yang menyaksikan tayangan ini. Dimanapun mereka saat ini berada, Tuhan menjangkau mereka semua. Biar sementara kami mengangkat suara kami kepadamu ya Tuhan, hadirat-Mu Kau nyatakan bagi setiap kami. Amin. Kau mencengkram kami dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Biar kami semua dapat menikmati Tuhan hadirat-Mu, kami memuji dan menyembah-Mu dan menghadirkan Engkau di rumah kami masing-masing. Sebab kami percaya hadirat-Mu Tuhan itu yang membebaskan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan, rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Sama-sama serukan Yesus, Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk kami mau bersama-sama serukan Yesus, Yesus.
ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Keinginan kami Tuhan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari kita bersama-sama mengangkat tangan kita, mengangkat hati kita kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama menyembah Tuhan di dalam roh dan di dalam kebenaran. Mari kita bersama-sama meninggikan Bapa kita yang di sorga. Kami bersama-sama mengangkat suara kita kepada Tuhan. Kita naikkan pujian kita di rumah kita masing-masing. Mari kita bangun bait-Nya. Kita membangun pujian bagi Tuhan. Rumah doa bagi Tuhan supaya Tuhan hadir di rumah kita masing-masing. Salam jemaat Tuhan, saya ingin menyapa saudara-saudara yang saat ini menyaksikan tayangan online GBT Home Gedung Gebang dan juga mungkin saudara-saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah online kami. Tuhan Yesus memberkati, senang sekali bisa menyapa saudara saat ini dan saya ingin membagikan kepada saudara mengenai Shema Yisrael, yaitu sebuah bagian di mana itu menjadi semacam doa bagi orang Israel. Mereka membuat suatu aturan yang sangat ketat dalam hal ini. Mereka melakukan pengakuan iman mereka menjadi bagian dalam hidup mereka. Tetapi ternyata setelah saya beberapa waktu ini mempelajari dan membaca beberapa hal mengenai hal ini, saudara-saudara, ada bagian-bagian firman Tuhan yang Tuhan singkapkan. Bulan lalu saudara-saudara, saya membagikan bagaimana cara kita belajar mendengarkan. Dan di bagian ini saudara-saudara, saya ingin membagikan kepada saudara
mengenai mengapa kita memilih tidak mendengar. Pokok ayat yang saya ambil ada di dalam Lukas pasal 6 ayat 47 dan 48. Demikian bunyi firman Tuhan, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Bagian ayat ini saudara dan saya sering kali mendengar mengenai bagaimana seorang yang bijaksana itu membangun rumahnya di atas dasar yang teguh, dasar yang kokoh. Ada bagian yang paralel di dalam Matius, saudara, tetapi saya ambil dalam bagian Lukas ini, saudara. Kita biasa mendengar dan biasa membahasnya. Tetapi saudara dan saya perlu memperhatikan bagian yang pertama yang saya tandai dengan huruf yang lebih tebal warna biru, saudara. Kalau saudara dilihat di layar, ada kata mendengarkan dan melakukan. Jadi shema itu artinya mendengar dan melakukan. Di dalam pengakuan orang Israel dikatakan, dengarlah hai Israel, Tuhan Allahmu adalah Tuhan yang esa. Buat orang Israel, bagi orang Israel bangsa Yahudi, ketika mereka mendengar hal ini, shema itu artinya bukan cuma mendengar, karena terjemahan kita hanya memakai kata mendengar. Tetapi ketika mereka mendengar shema, itu artinya bukan saja mendengar, tetapi mereka melakukan. Nah, di dalam bagian ini Tuhan Yesus menyampaikan shema. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya. Jadi saudara perhatikan. Konteksnya saudara-saudara, ayat ini Matius pasal 7 ayat 24, 27 dan juga Lukas di bagian ini yang saya bagikan kepada saudara, ini perikop mengenai dua macam dasar. Bagian ini saudara-saudara disampaikan kepada orang-orang Yahudi, pendengarnya adalah orang Yahudi bangsa Israel. Ini adalah bagian yang menjadi satu dengan khotbah Tuhan Yesus di atas bukit. Jadi setelah Tuhan Yesus melayani di beberapa kota, di Dekapolis, di Galilea, di Yudea, saudara-saudara, di Yerusalem, kemudian ikut orang-orang ini mereka menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus melakukan mujizat, menunjukkan kuasa Tuhan yang luar biasa, orang-orang disembuhkan. Dan mereka mengikuti Tuhan Yesus kemanapun Tuhan Yesus berada, sampailah mereka ke satu tempat di atas bukit. Tuhan Yesus kemudian mulai menyampaikan beberapa hal. Di dalam terjemahan bahasa Inggris, khotbah di atas bukit judulnya adalah beatitude. Itu adalah sikap-sikap yang harus dimiliki sebagai seorang warga kerajaan. Saudara saya dikasih Tuhan, khotbah ini saudara-saudara, dari kalau di Matius itu dimulai dari Matius pasal 5, pasal 6, kemudian pasal 7, dua macam dasar ini. Kita sampai di bagian ini saudara-saudara, tapi saya ambil di dalam Lukas pasal 6, 47 dan 48. Saudara perhatikan, jika saudara membaca di dalam Matius pasal 7 ayat 23 ataupun Lukas pasal 6 ayat 45 dan 46, saudara akan melihat kalimat terakhir yang Tuhan sampaikan sebelum Tuhan Yesus menggarisbawahi dengan dua macam dasar ini. Perhatikan Matius 7 ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, perhatikan, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, kemudian dilanjutkan Matius pasal 24, perikop tentang dua macam dasar. Saudara, jika saudara membaca Matius pasal 7 ayat 22 dan ayat sebelumnya, saudara akan kaget. Karena itu bagian itu sangat keras. Tuhan Yesus dari bagian yang pertama Tuhan menyampaikan bagian-bagian yang kedengarannya enak. Tetapi di bagian-bagian akhir Tuhan Yesus menyampaikan perkataan-perkataan yang saya rasa bagi pendengar pada waktu itu mereka kaget karena Tuhan Yesus menyampaikan dengan sangat keras. Di ayat 22 Matius pasal 7, pada hari terakhir, perhatikan, pada hari terakhir, yaitu masa di mana saudara dan saya saat ini ada. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Kemudian ayat 23, pada waktu itulah aku akan berseru serang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Saudara akan kaget dengan bagian ini.
Kemudian saudara perhatikan Lukas pasal 6 ayat 45 dan 46. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Jadi sebenarnya saudara-saudara, perikop mengenai dua macam dasar ini adalah perikop di mana Tuhan Yesus membuat penegasan bahwa hal yang paling penting bagi seorang pengikut Kristus adalah, saudara-saudara perhatikan, mendengarkan dan melakukan. Shema. Saudara-saudara, penting bagi saudara untuk bisa dan saya mendengar, tetapi untuk melakukan itu butuh suatu ketetapan hati. Karena ada beberapa pernyataan Tuhan Yesus yang juga saya rasa saudara dan saya kaget. Matius pasal 5, saudara-saudara, Tuhan Yesus ketika berkata tentang ucapan bahagia di atas bukit itu, dia berkata di ayat yang ketiga begini, saudara-saudara. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan sorga. Miskin bahagia. Hari-hari ini orang tidak mau miskin. Kemudian dikatakan berbahagialah orang yang berduka cita. Gimana caranya berduka cita, berbahagia, saudara-saudara? Nanti kita akan bahas lain kali, tapi saudara perhatikan setelah bagian-bagian ini, saudara-saudara, bagian-bagian yang menghibur, kita sampai di dalam bagian yang terakhir dari ucapan khotbah di atas bukit. Tiba-tiba Tuhan Yesus berkata dengan sangat keras. Kenapa saudara-saudara? Karena rupa-rupanya bangsa Israel, pendengar dari khotbahnya Tuhan Yesus ini adalah orang yang memang hobi mendengarkan, tetapi untuk melakukan sulit. Itu realitas, saudara-saudara. Kita menjumpainya sampai dengan hari ini. Bahkan ketika Tuhan Yesus menegur di dalam Matius pasal 7 ayat 23, saudara-saudara, aku tidak mengenal engkau. Ayat 22 ayat sebelumnya dikatakan, pada hari yang terakhir ada banyak orang yang berseru-seru. Aku sudah melakukan ini Tuhan, aku sudah melakukan itu. Saudara-saudara, melakukan ini dan itu, melayani Tuhan itu baik, saudara-saudara. Tetapi jika saudara dan saya tidak belajar untuk mendengarkan, maka yang kita lakukan jadi enggak pas, karena itu bukan kehendak Tuhan. Bernubuat, melakukan mujizat, bukankah itu hebat? Perkara-perkara yang spektakuler, saudara-saudara. Tapi ternyata kalau bukan itu yang menjadi bagian saudara untuk saudara lakukan, perhatikan saudara-saudara, kita menjadi pembuat kejahatan. Itu yang terjadi, saudara-saudara. Ini yang Tuhan wahyukan kepada Daud di dalam Mazmur pasal 81 ayat 11 dan 13. Tetapi umatku tidak mendengarkan. Tidak mendengarkan itu kalau di dalam pengertian orang Israel, syama, mendengarkan itu artinya juga melakukan. Tetapi umatku tidak mendengarkan, tidak taat. Di dalam terjemahan bahasa Inggris, New English Translation, NET, dikatakan did not obey suaraku, dan Israel tidak suka kepadaku. Tidak suka itu diterjemahkan sebagai did not submit, tidak mau tunduk. Seandainya, ayat 13, seandainya umatku mau mendengarkan aku, seandainya Israel mau berjalan di jalan-jalanku. Saudara-saudara, Tuhan menjelaskan di ayat selanjutnya bahwa Tuhan Yesus akan menghardik musuh-musuhnya. Tuhan Yesus akan membuat perkara-perkara yang luar biasa atas bangsa Israel. Sayangnya, jadi ada kata seandainya, itu artinya saudara-saudara, bangsa Israel tidak mendengarkan dan melakukan. Karena mereka maunya mau sendiri, did not submit, tidak mau tunduk. Itulah sebabnya saudara-saudara, salah satu hal yang paling tidak disukai oleh Tuhan adalah dosa pemberontakan. Dosa mengandalkan manusia, dosa mengandalkan hal-hal yang lain selain Tuhan. Tuhan berkata terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kenapa saudara-saudara? Karena kita kadang-kadang sulit sekali untuk mencerna maksud Tuhan, kehendak Tuhan. Kadang-kadang kita tidak sabar dengan waktunya Tuhan dan kita mau memaksa Tuhan secepatnya supaya contohnya doa-doa kita dijawab.
Kita mau bahwa dengan pengertian kita bahwa waktu kita ini terbatas, mepet. Kalau enggak sesuai dengan waktu yang ini yang aku mau, waduh. Dan pikiran kita tergoda saudara-saudara untuk tidak mau tunduk kepada Allah. Saudara perhatikan bagian yang sebelumnya di Lukas pasal 6 ayat 46. Di bagian yang terakhir 45, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Perhatikan, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Kata Tuhan, Tuhan di dalam terjemahan yang asli di dalam bahasa Yunani, Tuhan dipakai kata kurios. Itu artinya Tuhan. Ketika bangsa Israel, Tuhan menyampaikan hal ini, itu artinya Tuhan mau saudara dan saya ketika kita memposisikan diri kita sebagai hamba dan Tuhan sebagai Tuhan kita, maka yang harus kita lakukan adalah ketika mendengar maka melakukan. Bagian inilah yang seringkali kita tidak pahami, saudara-saudara. Lukas pasal 6:46 dipakai kata kurios, Tuhan, saudara-saudara. Itu artinya saudara-saudara, ada waktu-waktu di mana kita, karena ini disampaikan kepada pengikut Kristus pada waktu itu juga murid-murid Tuhan Yesus. Jadi sangat relevan bahwa hal ini juga berlaku buat kita. Ketika saudara dan saya berkata Tuhan, 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 maka saudara-saudara kita harus belajar memposisikan diri sebagai hamba yang siap untuk taat. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kenapa kita menolak untuk mendengar suara Tuhan? Karena kita tidak siap. Kita memberontak. Kita tergoda dengan rencana-rencana kita. Kita tergoda dengan apa yang ada di pikiran kita. Pikiran kita ternyata tidak sinkron dengan kehendak Bapa. Kehendak Tuhan terlalu sulit, terlalu ribet. Dan itu yang menggoda kita untuk tidak taat. Di dalam Mazmur pasal 106 ayat 43 dikatakan seperti ini. Saudara bisa membaca di dalam terjemahan bahasa Indonesia, saya akan baca di dalam terjemahan bahasa Inggris, saudara. Mazmur pasal 106 ayat 43. Many times he delivered them, but they were rebellious in their purpose. Saudara, banyak kali dilepaskannya mereka, tetapi mereka bersikap memberontak dengan rencana-rencana mereka. Jadi sudah memberontak dari sejak pikiran. Saudara, Matius pasal 7 ayat 23 tadi saudara, kemudian Lukas pasal 6 47 tentang dua macam dasar, itu sebenarnya ada sebuah peringatan. Kenapa orang tidak mau mendengarkan Tuhan? Kita mulai memunculkan dalam diri kita sikap memberontak. Hati-hati saudara-saudara. Kita harus belajar untuk menundukkan pengertian kita kepada Tuhan. Memang ada hal-hal yang seringkali saya juga belum bisa memahami. Tapi kita harus belajar bersama-sama bahwa meskipun kadang-kadang sulit untuk bisa dipahami saudara-saudara, bukan berarti tidak bisa dipahami. Kita akan sampai kepada pengertian itu saudara-saudara. Pengkhotbah katakan Tuhan menjadikan segala sesuatunya indah. Tetapi kadang-kadang manusia itu enggak ngerti. Kenapa saudara-saudara? Pada waktu terjadi kita enggak paham. Tapi sesudah melewati beberapa waktu saudara-saudara, kita diberi pengertian oleh Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, ketika saudara mendengarkan firman Tuhan, ada bagian-bagian tertentu yang mungkin saudara dan saya sulit sekali untuk melakukan. Tapi percayalah ketika saudara belajar mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan belajar untuk taat saudara, pengertian-pengertian yang baru akan Tuhan tambahkan. Karena saudara-saudara yang paling penting buat Tuhan itu bukan seberapa banyak saudara dan saya tahu. Tapi yang paling penting bagi Tuhan adalah seberapa saudara mau belajar taat. Karena disitulah letak bagaimana Tuhan akan mengatur jalan-jalan hidup saudara. Amin saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, apapun yang saudara saat ini sedang bergumulkan, saudara sedang hadapi,
di masa-masa yang semakin sukar, semakin sulit ini saudara. Ada banyak sekali hal yang tidak dapat kita mengerti. Tapi percayalah ketika saudara belajar mendengarkan suara Tuhan, saudara membaca firman Tuhan, saudara merenungkan kembali firman Tuhan, saudara membaca firman Tuhan, saudara merenungkan kembali firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan dalam hidup saudara. Mungkin saudara belum mengerti, tetapi ketika saudara belajar untuk taat melakukannya, perubahan itu Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Katakan amin. Jadi saudara-saudara, kita belajar untuk menjadi hamba yang baik. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu saat ini. Biarlah kami menjadi orang yang bijaksana, yang membangun dasar kami di atas batu, di atas karang yang kuat. Bahwa ketika kami mendengar, kami belajar untuk melakukannya dengan sungguh-sungguh. Tuhan menolong setiap kami dimanapun umat-Mu saat ini berada. Supaya kami belajar menjadi seorang hamba. Tuhan bentuk, Tuhan jadikan serupa dengan gambaran-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus menolong setiap kami untuk kami dapat melakukan bagian kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, mari kita merelakan diri kita, tunduk sama seperti hamba, berikan diri kita kepada Tuhan. Meskipun kadang-kadang kita menolak untuk mendengar Tuhan, tapi mari kita belajar, kita memposisikan diri kita sebagai seorang hamba, sebagai seorang anak yang mendengarkan orang tuanya berkata-kata. Dalam kerinduan memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Mari kita datang kepada Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku
indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Mari angkat suaramu, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan kami indah di hadapan-Mu Tuhan. Jadikan indah di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Kita merelakan diri kita untuk menjadi alatnya Tuhan. Kita merelakan diri kita untuk Tuhan bentuk jadi indah. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Mari kita bersama-sama mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Tuhan Roh Kudus, Engkau yang menolong setiap kami untuk kami belajar bukan saja menjadi seorang pendengar, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan. Dan biarlah itu terjadi bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semata-mata karena kami mau belajar mengasihi Tuhan. Supaya kami tidak memiliki sikap memberontak kepadamu Tuhan. Engkau yang menolong kami Tuhan. Engkau yang akan membimbing kami, menuntun kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu, untuk saat istimewa yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami menjadi murid-murid Kristus yang sejati, menjadi pengikut-pengikut Kristus yang benar.
supaya hidup kami mempermuliakan Tuhan Bapa kami yang di sorga. Terima kasih Tuhan, biarlah berkat-Mu, kasih-Mu, kuasa-Mu itu tercurah atas setiap kami, setiap umat-Mu yang menyaksikan tayangan online ini dimanapun mereka berada. Kasih Bapa mengalir, kuasa yang dari Tuhan Roh Kudus ada atas setiap kami. Dan Tuhan Yesus Immanuel itu yang menyertai kami sampai kesudahan segala zaman. Kami menerima berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan sudah berdoa. Haleluya. Amin.